Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Ita Rosvita SSM Hum, salah satu dosen tetap di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang dilaksanakan pada tahun 2026. Video ini adalah bagian dari PDD UKT PT di bidang pengajaran. Selama ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Bahasa Indonesia, Psikolinguistik, Sosiolinguistik, Pragmatik, Kritik Sastra, dan Pengantar Linguistik. Kali ini saya akan mengajarkan salah satu mata kuliah yang sudah menjadi bidang keahlian saya, yaitu Pengantar Linguistik. Mata kuliah ini diajarkan pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah pengantar linguistik merupakan mata kuliah dasar yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hakikat bahasa dan linguistik sebagai ilmu yang mengkaji bahasa secara ilmiah. Mata kuliah ini membahas ruang lingkup dan sejarah perkembangan linguistik, hubungan linguistik dengan berbagai disiplin ilmu, serta konsep-konsep dasar cabang linguistik yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, analisis wacana, pragmatik, sosiolinguistik, psikolinguistik, dan etnolinguistik. Selain itu, mata kuliah ini mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis fenomena kebahasaan secara ilmiah, serta menerapkan konsep-konsep linguistik dalam pembelajaran bahasa daerah sebagai landasan pengembangan pembelajaran, penelitian, dokumentasi, dan pelestarian bahasa daerah. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai perkembangan teori belajar, bahasa, sastra, dan pembelajaran bahasa, serta mampu menerapkannya secara profesional dalam pembelajaran bahasa Bugis dan bahasa Makassar di berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang tentu saja dengan prosedur keilmuan yang benar, berlandaskan sikap religius, menjunjung tinggi patriotisme, mematuhi norma akademik, serta berorientasi pada karakter dan nilai-nilai budaya Bugis dan Makassar. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada beberapa. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dasar seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep-konsep linguistik ke dalam pembelajaran bahasa daerah, termasuk pengembangan kurikulum dan metode pengajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis data-data linguistik, khususnya data berbahasa daerah. Dan yang keempat, mampu memecahkan permasalahan bidang bahasa dan sastra daerah, serta pembelajarannya melalui pendekatan interdisipliner dalam bentuk laporan penelitian. Nah, bahan kajian atau materi pembelajaran untuk mata kuliah pengantar linguistik ada beberapa. Yang pertama, hakikat dan ruang lingkup studi linguistik, sejarah perkembangan ilmu bahasa, hubungan linguistik dengan ilmu-ilmu lain, konsep dasar fonologi, konsep dasar morfologi, konsep dasar sintaksis, konsep dasar semantik, konsep dasar analisis wacana, konsep dasar pragmatik, konsep dasar sosiolinguistik, konsep dasar psikolinguistik, konsep dasar etnolinguistik, dan yang terakhir adalah implementasi linguistik dalam pembelajaran bahasa daerah. Adapun sistem atau mode pembelajaran terdiri atas dua. Yang pertama sinkronous dan yang kedua asinkronous. Sinkronous itu berupa tatap muka di dalam kelas atau pembelajaran daring melalui Google Meet dan Zoom. Sedangkan asinkronous berupa e-learning di Shamooke.
Metode pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah ini adalah di antaranya diskusi, presentasi, case study, dan tanya jawab. Sistem penilaian mata kuliah ini yang pertama partisipasi kelas atau keaktifan dengan bobot 20%, penyajian makalah kelompok sebesar 15%, tugas individu atau terstruktur sebesar 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester berupa proyek sebesar 25%. Adapun teknik penilaian dan indikator penilaian dari komponen yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama partisipasi kelas atau keaktifan, teknik penilaiannya berupa observasi. Indikator penilaiannya berupa keaktifan dalam diskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, serta sikap menghargai pendapat orang lain selama proses pembelajaran. Komponen penilaian yang kedua adalah penyajian makalah kelompok. Teknik penilaiannya berupa penilaian unjuk kerja atau rubrik presentasi. Indikator penilaiannya adalah bagaimana kualitas isi, penguasaan materi, kemampuan presentasi, kerjasama kelompok, dan tentu saja kemampuan menjawab pertanyaan secara ilmiah. Komponen selanjutnya yaitu tugas individu. Teknik penilaiannya berupa penugasan, indikator penilaiannya berupa ketepatan penerapan konsep ke dalam analisis, kualitas penulisan, serta ketepatan waktu pengumpulan tugas. Untuk komponen penilaian ujian tengah semester, teknik penilaiannya adalah tes tertulis. Indikator penilaiannya adalah penguasaan konsep dan kemampuan menganalisis serta menerapkan materi yang telah dipelajari hingga pertengahan semester. Dan komponen penilaian yang terakhir yaitu ujian akhir semester atau UAS, teknik penilaiannya tes tertulis. Indikator penilaiannya adalah penguasaan seluruh materi perkuliahan serta kemampuan menganalisis, menyintesis, dan mengaplikasikan konsep secara komprehensif ke dalam proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran lebih jauh, kita akan mulai perkuliahan dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita diridhoi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk mata kuliah pengantar linguistik pada hari ini, kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari di sesi kedua pekan lalu. Dan sekarang kita masuk di pertemuan sesi ketiga. Nah, sebelum saya menyampaikan lebih jauh terkait apa materi kita hari ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan mata kuliah ini, khususnya pada pertemuan ketiga. Yang terkait adalah CPL 2, menguasai teori bahasa, kompetensi berbahasa, dan kemampuan literasi, serta mampu menerapkan kegiatan berbahasa, bersastra, dan kemampuan multiliterasi serta komunikatif dan efektif sesuai dengan karakter dan nilai-nilai kebudayaan Bugis dan Makassar. Adapun CPMK untuk mata kuliah kita pada pertemuan kali ini adalah teman-teman diharapkan mampu menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan atau kelinguistikan yang dimulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sub CPMK yang terkait dengan pertemuan kita kali ini adalah teman-teman diharapkan mampu menjelaskan pengertian bahasa secara kreatif, mengidentifikasi hakikat bahasa, dan satuan-satuan bahasa.
Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke materi pada pertemuan ketiga kali ini, saya ingin mengecek dulu. Apakah teman-teman masih ingat apa yang sudah kita bahas pada saat pertemuan pekan lalu? Apa kira-kira materi kita pekan lalu? Ada yang masih ingat? Siapa yang duluan ini? Susi atau Marlina? Susi? Silahkan Susi. Minggu lalu itu Ibu kita membahas tentang pengertian linguistik dan juga istilah-istilah di dalam linguistik. Oke, jadi pekan lalu kita membahas tentang definisi linguistik dan istilah-istilah yang terkait dengan linguistik. Nah, sekarang tadi kan sudah dijawab di bagian kiri. Saya akan meminta di bagian kanan istilah-istilah yang terkait dengan linguistik. Siapa yang bisa di antara kelimanya? Putra, Adri, Alkan, Kolbi, dan Vera. Ada yang bisa? Silahkan Adri. Istilah-istilah bahasa terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik, Ibu. Oke, jadi dari sekian banyak istilah linguistik, ada istilah-istilah dasar yang telah kita pelajari di pekan lalu, di antaranya fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kalau fonologi, apa kira-kira? Oke, dari asal-usul katanya kan dari fon dan logos dan menjadi fonologi. Jadi fon itu bunyi, logos itu ilmu. Jadi fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Selain fonologi, kita juga mempelajari tentang morfologi. Ada yang ingat morfologi? Jadi setelah bunyi misalkan ada fonem, fonem A, B, C, D, dan seterusnya, maka kita akan lebih setingkat lagi mempelajari tentang kata. Jadi kalau kita berbicara mengenai morfologi, maka kita mempelajari ilmu yang membahas tentang pembentukan kata. Bagus. Sekarang yang ketiga, apa? Sintaksis. Kalau sintaksis? Oke, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan kalimat itu kita pelajari di dalam sintaksis. Kalau semantik? Ya, jadi mengkaji tentang makna bahasa. Masih ada satu tadi. Pragmatik. Bedanya semantik dengan pragmatik apa? Oke, jadi kalau semantik berbicara tentang makna, sedangkan pragmatik penggunaannya di dalam bahasa seperti memperhatikan konteks. Kenapa Putra seperti mengantuk ini? Tidak, Yi. Tapi sepertinya mengantuk ini. Bagaimana kalau kita menyanyi dulu supaya kita tidak terlalu mengantuk siang ini? Silahkan dulu berdiri. Oke, sudah siap? Oke. Jadi supaya kita tidak mengantuk, saya juga sudah mulai mengantuk karena habis makan, jadi harus ada aktivitas fisik. Kalian juga begitu, kita menyanyi sama-sama dan kalian ikuti apa yang saya lakukan dan ucapkan. Jadi dengarkan dulu saya, kita akan menyanyi. Buka tutup, bertepuk tangan. Dengar dulu. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Lebih cepat lagi. Buka tutup, bertepuk tangan.
buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Haha, tepuk tangan untuk kita. Masih ada yang mengantuk? Oke, silahkan duduk. Kita lanjutkan materi. Kita akan masuk pada bagian pertama karena materi kita pada hari ini sebenarnya terdiri atas 3 bagian. Jadi bagaimana pengertian bahasa, kemudian hakikat bahasa, dan satuan-satuan bahasa. Nah, coba saya tanya. Teman-teman sudah bisa mengucapkan kalimat kira-kira mulai umur berapa? 2, ada yang 2 tahun? 2 atau 3 ya? Lancarnya mulai umur berapa? Sudah bisa menggunakan kalimat secara utuh? 4 tahun, 4-5 tahun ya? Dari pengalaman teman-teman menggunakan bahasa, sudah berapa umurnya sekarang rata-rata? Hah? 21, tidak beda jauh dengan saya. 21 tambah sekian, baru sama. Kira-kira berdasarkan pengalaman teman-teman menggunakan bahasa, baik itu bahasa Indonesia, mau bahasa Bugis, ataupun bahasa asing, kira-kira apa sih definisi bahasa menurut teman-teman? Ferry? Oke, menurut Ferry, bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi. Kira-kira kalau di dunia ini tidak ada bahasa, bagaimana jadinya kehidupan kita, bagaimana jadinya interaksi kita dengan orang lain kalau tidak ada bahasa? Tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi, tidak ada pesan yang tersampaikan, jadi tidak ada pemahaman antara pengirim pesan kepada penerima pesan. Bagus. Pernahkah kalian melihat dosen, guru, atau teman mahasiswa kalian menggunakan pulpen menulis di whiteboard? Tidak pernah. Itu salah satu perbedaannya. Apalagi yang lain? Hah? Spidol lebih tebal? Iya, dan tentu saja bahan untuk membuat spidol dan pulpen pasti berbeda. Bisa dipahami? Pintar. Nah, yang terakhir adalah bahasa bersifat produktif. Bayangkan dari 26 huruf atau alfabet, berapa banyak kata yang bisa dihasilkan? Banyak sekali kan? Kalau kita melihat kamus, jadi sama misalkan kalau saya memberikan huruf ini. Dari kelima fonem ini, kira-kira kata apa yang bisa dibentuk? Hah? Adat. Apalagi? Mata. Apalagi? Ada. Apalagi? Sudah habis? Data. Pas? Habis? Oke, jadi dari 5 fonem ini saja kita sudah bisa menghasilkan 4 kata. Jadi bayangkan dari 26 huruf itu berapa banyak juta kata yang bisa dihasilkan. Jadi itulah yang dimaksud dengan bahasa bersifat produktif.
Nah, sekarang kita masuk ke satuan-satuan bahasa. Jadi di sini satuan bahasa ada beberapa. Ada fonem, ada morfem, ada kata, frasa, klausa, dan kalimat. Paragraf dan wacana. Nah, supaya teman-teman bisa lebih memahami dan bisa menemukan sendiri, kita akan membentuk kelompok sebagai penugasan. Teman-teman silahkan membuat kelompok sebanyak 3. Silahkan buat kelompok sebanyak 3. Nanti kalian akan menelusuri lebih jauh terkait hakikat dan satuan bahasa. Selain yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kan sudah ada beberapa. Kemudian ketika teman-teman sudah menelusuri, kalian akan menyimpulkan hasil penelusuran kalian masing-masing. Jadi boleh sekarang kalian membentuk kelompok. Oke, aman? Kalau kelompoknya Oke, terima kasih kelompok 2 yang diwakili oleh Ferry. Tangan dulu dong untuk Ferry. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Baik, adapun hasil dari penelusuran kelompok kami itu ada 4 di mana pertama itu ada bahasa bersifat individual, di mana setiap individu atau kita itu memiliki gaya bahasa tersendiri atau dialek. Misalnya seorang dosen yang mengajar di kelas atau seorang penyair berita maupun penyair yang memiliki pilihan kata dan cara bertutur yang berbeda meskipun kita menggunakan bahasa yang sama, Ibu. Kemudian itu bahasa bersifat identitas budaya, di mana bahasa itu mencerminkan budaya masyarakat penuturnya. Kosakata suatu bahasa sering menunjukkan nilai budaya yang dimiliki masyarakat tersebut, Ibu. Nah, contohnya bahasa Bugis itu memiliki banyak istilah yang berkaitan, misal Ibu, siri, pese, pelayaran, pertanian, dan adat. Nah, istilah-istilah itu, Ibu, menunjukkan kedekatan budaya Bugis dengan nilai-nilai yang ditunjuk itu, Ibu. Jadi kita telah membahas 3 konsep fundamental dalam linguistik untuk pertemuan kali ini. Jadi ada bahasa, hakikat bahasa, dan satuan-satuan bahasa. Jadi ketiga teori ini sebenarnya tidak cukup kalau kita hafalkan. Tetapi dia adalah sebagai pondasi, sebagai pijakan di dalam kita mempelajari seluruh cabang linguistik untuk materi-materi kita selanjutnya. Ya, jadi tanpa pemahaman yang kuat terhadap konsep-konsep dasar, akan sulit bagi kita untuk memahami bagaimana misalkan pembentukan kata, bagaimana bunyi yang benar dihasilkan. Karena kan banyak yang menyebutkan tetapi artikulasinya tidak benar atau penyebutannya belum benar. Bagaimana kita membentuk kalimat, bagaimana makna dibangun, dan tentu saja bagaimana semuanya itu digunakan di dalam konteks sosial dan budaya. Saya ingin menguji pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah diberikan tadi dan sudah dicari sendiri. Coba teman-teman boleh men-scan barcode ini. Silahkan. Ya. Sudah? Nanti kan akan seperti ini. Ada yang sudah? Sudah. Coba silahkan di-scan. Silahkan di-scan, kemudian dimulai. Nanti coba saya lihat ada berapa yang sudah menjawab. Oke, ini sudah ada beberapa yang memasukkan jawaban. Yang benar adalah
Jangan terkecoh karena dia menggunakan kata kecuali. Iya kan? Jadi yang benar adalah C. Ini kan masuk. Tadi sudah dibahas sistem yang pertama adalah sistem fonologi. Kemudian yang kedua adalah morfologi. Ini ada D. Kemudian yang ketiga sintaksis ada. Kemudian ada enggak ini? Tidak ada. Nanti deh saya mau kasih kuis lagi supaya tidak terkecoh ya. Ini ada tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Saya memberikan waktu sehari ya. Di dalam ini ada refleksi pembelajaran, silahkan kalian scan barcode-nya. Nanti di dalamnya itu akan seperti ini. Silahkan dulu di scan. Sudah? Sudah. Jadi di dalamnya itu terkait ada beberapa refleksi. Yang pertama terkait refleksi pemahaman, ada refleksi pengalaman belajar. Jadi refleksi pemahaman itu terkait materi-materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian pengalaman belajar, bagaimana teman-teman merasakan proses pembelajaran yang terjadi selama kita belajar mata kuliah pengantar linguistik di kelas ini sekarang. Nah, yang terakhir tentu saja karena kita sudah akan masuk di pertemuan berapa pekan depan? 4. Jadi silahkan teman-teman membaca materi yang terkait dengan pertemuan keempat. Silahkan cek RPS yang sudah saya kirimkan. Dan akan saya kirimkan kembali di grup untuk mengingatkan sambil teman-teman juga membuka SAMOKE-nya. Di situ kan ada RPS. Jangan lupa, siapa tahu masih ada yang tidak sempat mengisi presensi di awal. Saya mengingatkan kembali untuk teman-teman melakukan presensi di SAMOKE. Karena itu juga salah satu indikator penilaian untuk mata kuliah pengantar linguistik. Oke, saya pikir hari ini cukup teman-teman. Ingat untuk mengerjakan tugas refleksinya dan untuk membaca yang terkait materi yang akan kita pelajari di pekan depan. Terima kasih, semoga kita sehat dan sampai berjumpa di pertemuan pekan depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah pengantar linguistik pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.